Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, wabil khusus kepada guru besar kita semua Buya Yahya, yang kita doakan selalu mudah-mudahan orang-orang seperti beliau diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, dan mudah-mudahan segala urusan dunia dan akhiratnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan oleh Allah daripada fitnah dunia dan akhiratnya. Dan mudah-mudahan kita yang malam hari ini hadir di tempat ini mudah-mudahan selalu diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang istiqomah untuk berbuat kebaikan dan menghadiri majelis mulia yang dimuliakan oleh Allah ini. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan keikhlasan dan istiqomah kita dalam kebaikan yang kita lakukan ini menghantarkan kita semua untuk meninggal husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga segenap para orang tua kami, para ibu dan para bapak, para hadirin wal hadirat, dan juga pendengar setia radioku, dan juga pemirsa Al-Bahjah TV yang mudah-mudahan selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada siapa orang yang berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti ini. Sekarang kita berada di tempat dan juga perkumpulan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, maka ini juga nikmat yang harus kita syukuri. Maka jangan lupa, setelah Allah berikan kepada kita nikmat yang seperti ini, memintalah selalu, berdoalah selalu kepada Allah agar nikmat ini tidak dicabut oleh Allah dalam hidup kita, sehingga kita ini merasa senang tatkala mendengarkan ada majelis taklim di tempat kita. Kita merasa rindu kalau ada di satu tempat tidak ada majelis taklimnya. Kita merasa tidak senang kalau dalam satu hari kita tidak bertambah ilmu kita atau tidak menghadiri majelis taklim. Maka ini harus diminta, karena kesenangan, kerinduan, kecintaan kita duduk di tempat ini namanya atiyah, pemberian dari Allah, yang artinya tidak setiap orang akan merasakan rindu duduk di tempat seperti ini. Walaupun mereka yang sudah setiap saatnya hadir di majelis taklim, tapi untuk mendapatkan kerinduan, senang, cinta belum tentu didapatkan oleh mereka. Makanya kadang orang itu hadir majelis taklim, kadang hadir, kadang tidak. Kenapa seperti ini? Karena tidak ada kerinduan dalam hatinya. Kalau orang itu sudah rindu dengan majelis taklim, kalau satu hari tidak hadir saja bukan hanya nggak senang, bisa sakit, dia punya dohir, dia punya badan merasa tidak enak, pikirannya tidak tenang tatkala tidak bisa menghadiri majelis taklim. Dan ini pemberian dari Allah, maka mintalah kepada Allah.
Jadi jangan sampai kita ini memintanya tentang masalah dunia terus yang kita minta. Harta minta lancar, dagang minta laris, yang belum menikah minta jodoh, yang sudah menikah minta anak, yang sudah punya anak nakal minta anak yang soleh dan soleha. Tetapi sempatkanlah dalam doa kita minta kepada Allah agar diberikan nikmatan duduk di majelis taklimnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan kita istiqomah ini Allah berikan kepada kita kerinduan, kecintaan. Bahkan yang terbesar kita minta kepada Allah, kita merasa tidak nyaman kalau dalam satu hari kita tidak duduk di majelis taklim ini, harus kita minta. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita dan niat yang baik ini, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita selalu rasa nikmat untuk duduk di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah seperti ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebentar lagi, berapa hari lagi kita insya Allah akan menyambut bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya bagi kita sebagai umatnya untuk mempersiapkan persiapan ini. Bagaimana tidak? Kalau kita punya guru, kita punya ustadz, kita punya ulama, kita akan didatengin oleh mereka yang kita anggap mereka ini orang yang dimuliakan oleh Allah. Maka tatkala kita tahu ini ulama kita, kiai kita, ustadz kita, orang yang kita cintai ini akan datang ke rumah kita, kita rapikan kita punya rumah. Bahkan bukan hanya rumahnya saja, tapi orangnya juga. Yang tadinya pakaiannya jelek, ustadz saya mau datang, kiai saya akan datang ke tempat ini, ulama saya harus pakai pakaian yang baru. Yang tadinya mungkin dipakainya hanya setahun sekali, yaitu Idul Fitri, tapi karena kiainya mau datang, ustadznya dipakai terlebih dahulu sebelum Idul Fitri. Kenapa? Karena orang ini tahu siapa yang akan datang. Lalu bagaimana kalau yang akan datang ini kepada kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tetapi pertanyaannya, dari sekian umat-umat yang mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang hadir bulan Maulid, tapi dia merasa biasa saja. Kenapa? Karena dalam hatinya itu dia tidak menyadari bahwasanya ini adalah bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ribuan kali Maulid datang kepadanya, ribuan kali dia mendatangi tempat pembacaan Maulid Nabi, tapi tidak akan itu rindu kepada Nabi. Kenapa? Karena dia tidak mengetahui siapa yang ada, peringatan apa yang ada dalam bulan Rabiul Awal tersebut. Maka di sini penting bagi kita untuk mempersiapkan diri. Maka di sini Al-Fakir ingatkan, Maulid ini bukan hanya perayaan saja. Jadi kita merayakan, mengadakan acara mungkin Maulid di masjid kita, musola kita, mungkin di rumah kita. Ya, itu perayaan, tetapi ada yang lebih penting yang sering kita lupakan. Kita bukan hanya merayakan Maulid Nabi, tapi kita ingin memperingati kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau merayakan itu kita mengadakan selesai bubar. Tetapi kalau kita memperingati Maulid Nabi, kita berusaha mengambil apa itu yang ada di dalam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai meninggalnya dalam biografi kehidupan Nabi. Itu yang kadang-kadang sering kita lupakan. Jadi hadirnya bulan Rabiul Awal ini secara tegas ini untuk mengingatkan umatnya Nabi yang sudah lama lupa kepada nabinya. Ini bulan Rabiul Awal. Jadi selama ini kita yang tidak pernah kenal sama Nabi, yang tidak pernah rindu kepada Nabi, bahkan mungkin yang lidahnya tidak pernah membasahi untuk bersalawat kepada Nabi, yang hidupnya tidak pernah menghidupkan sunnahnya Nabi, yang hidupnya jauh daripada kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, maka sekarang waktunya untuk kembali membaca sejarah, memperingati kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya tidak heran kalau bulan Rabiul Awal itu biasanya majelis banyak sekali, peringatan-peringatan Maulid. Kenapa? Itu sindiran sesungguhnya itu. Karena kita ini sudah lama tidak kenal sama Nabi kita. Padahal kita semua yakin dan sepakat, kalau kita sudah meninggal dunia, di akhirat, di barzah,
Di mahsyar tempat perkumpulan manusia, tidak ada satu makhluk Allah yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali satu hamba Allah saja, namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yakin semua. Tetapi yang jadi pertanyaan ini, apa yang kita siapkan untuk bisa kita meyakini diri kita dianggap sama Nabi sebagai umatnya di mahsyar itu? Ini yang harus kita pertanyakan. Jangan sampai naudzubillah min dalik, dalam cerita diriwayatkan bahwasanya di mahsyar itu Nabi lagi jalan dengan golongannya, tiba-tiba ada seseorang berteriak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta syafaat kepada Nabi. Ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana. Ya Rasulullah, syafaati kami. Ya Rasulullah, syafaati kami. Ya Rasulullah, syafaati kami. Kemudian dijawab. Nabi tidak menjawab sama sekali. Nabi tetap jalan sampai malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tidakkah engkau ingat dia itu adalah umatmu? Tidakkah engkau dengar dia itu adalah umatmu? Maka dijawab oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, dia itu memang umatku, tetapi selama hidupnya dia tidak pernah ingat kepadaku. Mungkin di antara kita akan berkata, saya bukan termasuk orang-orang yang seperti itu. Sekarang kita bisa ucapan seperti itu. Tetapi kalau tidak ada tanda, tidak ada sesuatu yang menjadikan lambang kita, ciri kita di akhirat diaku sebagai umatnya Nabi, maka jangan salahkan, naudzubillah min dalik, kita termasuk orang-orang yang seperti ini. Dan kalau Nabi tidak memberikan syafaat kepada kita, mau minta syafaat siapa? Di akhirat diceritakan bagaimana di mahsyar itu setiap para nabi didatengin oleh seluruh umat. Umat itu akan datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Adam dimintai syafaat. Wahai Nabi Adam, Abul Bashar, bapaknya para manusia, berikan kami syafaat. Lalu Nabi Adam mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri, aku tidak bisa memberikan syafaat. Lalu datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, kemudian mengatakan, wahai Nabi Nuh, wahai Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia yang kedua, berikan syafaat kepada kami. Nabi Nuh pun mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat. Datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Nabi Allah Ibrahim, wahai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, berikan syafaat kepada kami. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Nabi Musa, wahai kalimullah, wahai orang yang pernah diajak bicara oleh Allah, berikan kami syafaat. Nabi Musa alaihissalam mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Wahai Nabi Isa, berikan syafaat kepada kami. Nabi Isa pun mengatakan, nafsi, 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 nafsi. Sendiri-sendiri aku tidak bisa memberikan syafaat kepadamu. Tetapi Nabi Isa mengatakan, wahai umat, datanglah kepada satu orang itu, karena orang itulah pemberi syafaat di detik-detik seperti ini. Siapa itu? Dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh umat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memintakan syafaat. Maka tatkala itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat umatnya Rasulullah yang waktu itu kebingungan seperti itu, dan Nabi betul-betul memiliki syafaqah, memiliki cinta, memiliki kasih sayang, perhatian yang besar. Maka tatkala datang Nabi Muhammad SAW langsung sujud meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'ta isfa tu syafa. Wahai Nabi Muhammad,
angkatlah kepalamu, minta apa yang kamu mau, maka akan aku berikan sebagaimana yang kau inginkan. Syafaatilah orang yang ingin engkau berikan syafaat kepada mereka. Maka Nabi Muhammad SAW cuma mengeluarkan satu kata saja, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku ya Allah. Lalu Allah firmankan, katakan, wahai Rasulullah, sepertiga umatmu akan masuk surga. Mendengar kalimat ini belum menjadi kepuasan. Kepada Nabi Muhammad SAW sudah diberikan jaminan sepertiga umatnya masuk surga. Nabi sujud lagi kedua kalinya. Dalam sujudnya Allah pun melihat seperti itu, lalu dipanggil lagi Rasulullah SAW, ya Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'to isfa tu syafa. Wahai Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, berilah syafaat kepada siapapun orang yang ingin kau syafaati. Rasul jawab lagi, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah. Allah katakan lagi, ya Rasulullah, sepertiga umatmu akan masuk surga. 2/3 umatnya Rasul masuk surga masih belum tenang. Daripada Nabi kita Muhammad SAW sujud lagi. Kemudian Allah melihat seperti itu pun tidak tega mereka kasihnya. Kemudian dikatakan lagi, ya Rasulullah, irfa ra'sak wasal tu'to isfa tu syafa. Ya Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, angkat kepalamu, minta apa yang kamu mau, syafaati orang yang ingin engkau berikan syafaat kepadanya. Nabi katakan lagi, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah. Ya Rasulullah, seluruh umatmu akan masuk surga. Maka mendengar seperti ini baru Rasul tersenyum dan senang. Coba kita bayangkan, itu Nabi waktu itu sujud di mana? Nabi sujud di kalangan manusia yang banyak. Nabi sujud meminta pertolongan bukan untuk dirinya, tapi untuk umatnya, untuk orang lain. Dengan keadaan mahsyar yang matahari hanya sejengkal, Nabi sujud dalam keadaan seperti itu. Inilah yang namanya pemimpin. Inilah orang yang harus kita cintai, bukan orang lain. Maka daripada itu kita akan menyambut ini manusia yang betul-betul peduli kepada kita. Bahkan bukan hanya di akhirat, tapi sampai di dunia pun. Nabi Muhammad sebelum meninggalnya pun, semasa hidupnya sampai akan meninggal, yang diingat kita sebagai umatnya. Makanya tidak heran kalau ada orang kafir di luar Islam, dia mengarang suatu buku yang diberi judul 100 tokoh terkemuka di dunia. Yang pertama kali dicantumkan oleh orang di luar Islam ini adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kedua dicantumkan nama Napoleon Bonaparte. Ini pengarang mengatakan dalam karangannya itu, di mukodimahnya, di pengantar bukunya, dia berkata seperti ini. Aku taruh Muhammad, dia tidak bilang Nabi Muhammad karena dia orang kafir. Aku taruh Muhammad di urutan pertama, Napoleon Bonaparte aku taruh di urutan kedua, karena Muhammad selama hidupnya cinta kepada umatnya sampai dia meninggal. Tetapi Napoleon Bonaparte cinta kepada awak kapalnya, karena Napoleon waktu itu terkenal sebagai daripada orang yang menguasai kapal dan lautan. Cinta kepada awak kapalnya, tetapi mau meninggal dia ingat kepada istrinya, bukan kepada awak kapalnya. Maka aku taruh Muhammad di urutan pertama karena betul-betul cinta kepada umatnya sampai akan meninggal. Dan Napoleon aku taruh di kedua karena tatkala dia akan meninggal, dia bukan ingat kepada awak kapalnya, tetapi ingat kepada istrinya. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Jufri juga pernah menceritakan detik-detik tatkala Nabi kita Muhammad SAW akan meninggal. Diceritakan tatkala Nabi akan meninggal itu, Nabi berada di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Nabi Muhammad SAW lama di rumah Sayyidatuna Aisyah sampai Nabi minta izin sama 8 istri yang lain. Untuk apa? Untuk tinggal selama sakit di rumah istrinya Aisyah. Coba lihat. Nabi memperlakukan istri-istrinya sampai seperti itu seadilnya.
Hanya untuk itu Nabi minta izin kepada istrinya yang lain. Lalu istrinya memberikan izin, lalu Nabi tinggal dalam sakinya sampai meninggal di rumahnya Sayyidatuna Aisyah. Tatkala di hari Nabi akan meninggal, Nabi berada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah. Maka tatkala Nabi sedang berada di dalam pahanya Sayyidatuna Aisyah waktu itu, tiba-tiba rumah pintu yang tadinya tertutup terbuka dengan sendirinya. Lalu tatkala itu tiba-tiba ada angin yang masuk, yang mana angin ini betul-betul harum baunya. Maka Sayyidatuna Aisyah waktu itu kebingungan dan takut, lalu berkata kepada Rasulullah, "Wahai suamiku Rasulullah, ada apa kok seperti ini?" Lalu Rasul jawab kepada pertanyaan Sayyidatuna Aisyah, "Ya Aisyah, tidak usah engkau takut, Israel sedang bertamu ke rumah kita." Lalu tiba-tiba Israel sudah ada di depan Nabi Muhammad SAW, dan Israel mengatakan, "Allah yukri'ukas salam ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Allah kirim salam denganmu. Allah kirim salam denganmu wahai Rasulullah. Apa yang Allah perintahkan kepada engkau wahai Israel? Ya Rasulullah, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawamu wahai Rasulullah pada hari ini juga. Tetapi ya Rasulullah, Allah memerintahkan lagi kepada aku, kalau engkau mau, engkau tidak ingin dicabut pada hari ini, maka Allah akan tangguhkan pencabutan ini sampai di waktu mana engkau siap dan ridho dengan akan dicabut nyawanya. Khususnya yang Allah berikan kepada Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasul? Ya Israel, adakah ini perintah Allah? Iya ya Rasulullah, ini adalah perintah Allah. Kalau ini memang perintah Allah ya Israel, laksanakan tugasmu. Maka tatkala itu Rasul yang ada di pangkuan Sayyidatuna Aisyah waktu itu merasakan dan melihat waktu itu Rasul lagi dicabut nyawanya. Di tengah-tengah pencabutan nyawa Nabi kita Muhammad SAW, tatkala itu Rasul merasakan sakit yang sangat. Maka Rasul pun sempat mengeluh merasakan sakit itu. Lalu setelah itu Israel tidak tega melihat itu, lalu diberhentikan sejenak daripada pencabutan nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pingsan. Bangun dari pingsannya, ternyata tatkala itu Rasul langsung bertanya kepada Israel, "Ya Israel, berlemah lembutlah tatkala engkau ingin mencabut nyawaku wahai Israel." Lalu Israel mengatakan, "Wallahi, demi Allah wahai Rasulullah, selama Allah perintahkan aku untuk mencabut nyawa setiap hamba Allah, tidak pernah aku mencabut lebih ringan daripada engkau sekarang wahai Rasulullah." Lalu Rasul memikirkan ini lembut seperti ini. Rasul langsung ingat kepada kita sebagai umatnya. Ya Israel, kalau memang seperti ini sakitnya seseorang yang ingin dicabut nyawanya olehmu, maka aku minta separuh sakit sakaratul maut umatku berikan semuanya padaku pada detik ini wahai Israel. Hakada Rasulullah SAW. Ini Rasul cinta kepada umatnya. Maka sebelum terjadi seperti itu, Nabi Muhammad SAW itu waktu itu sempat melihat ada sahabat namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Siddiq, anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang dulu kalau kita ingat sejarah sirah itu, waktu Nabi berada di Gua Thur, itu ada dua orang yang memiliki peran penting waktu itu. Anaknya sahabat Abu Bakar Siddiq, yang pertama namanya Asma. Yang Asma ini kerjaannya setiap pagi dan sore itu membawa bekal makanan untuk Rasul dan ayahnya Abu Bakar yang berada di Gua Thur. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya peranan seorang anaknya sahabat Abu Bakar, yaitu bernama sahabat Abdurrahman bin Abu Bakar, yang kerjaannya setiap pagi dan sore datang ke Gua Thur untuk memberikan kabar yang ada waktu itu dalam kehidupan. Dan ini sahabat Abdurrahman waktu itu sedang membawa siwak, siwak. Lalu Rasul matanya tiba-tiba waktu itu tertuju kepada sahabat Abdurrahman dan tertuju lagi terhadap siwaknya sahabat Abdurrahman. Lalu Sayyidah Aisyah, istri yang peka, langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, engkau ingin pakai siwak? Engkau ingin pakai siwak yang dibawa oleh sahabat Abdurrahman?"
Maka Rasul dengan tenaga yang ada hanya menganggukkan kepalanya. Lalu Sayyidina Aisyah minta izin kepada Abdurrahman ini sekaligus saudara beliau, minta izin dan diberi. Dan Sayyidina Aisyah tahu bahwasanya ini siwak keras. Lalu Sayyidina Aisyah lembutkan itu dengan dimasukkan terlebih dahulu ke mulutnya Sayyidina Aisyah. Sampai dalam suatu perkataan Sayyidina Aisyah pernah mengatakan, aku bersyukur kepada Allah karena sebelum Nabi meninggal, ludahku bercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW. Lalu dilembutkan oleh Sayyidina Aisyah, kemudian diberi. Nah, di sini pentingnya kita ini untuk selalu pakai siwak. Nah, tahu siwak? Nah, Nabi sampai mau meninggal, Nabi tetap senang pakai siwak. Makanya kita sebagai umatnya semaksimal mungkin jangan lupa harus pakai siwak. Ya. Punya siwak? Punya ya, alhamdulillah. Yang bapak punya siwak? Kalau nggak punya ntar beli. Ya siwak harganya paling berapa? 3.000, 5.000 atau 10.000. Ya. Faedahnya banyak. Kalau Nabi saja sebelum meninggal saja sampai sempat pakai siwak, berarti siwak itu betul-betul penting. Makanya Nabi sampai mengatakan, laula an wasyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah wa qila inda kullil wudu. Kata Nabi, kalau siwak itu, memakai siwak tidak menyusahkan umatku, akan aku wajibkan, akan aku perintahkan kepada mereka untuk pakai siwak setiap sholat. Dalam riwayat lain setiap berwudu. Paling tidak kita setiap sholat pakai siwak. Karena kalau bicara faedah siwak banyak sekali. Makanya tidak heran kalau Nabi perhatikan mau meninggal pun Nabi ingat dengan yang namanya siwak. Di antara keistimewaan siwak yang paling besar, akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pakai siwak. Seorang hamba dapat ridhonya Allah satu saja sudah cukup untuk masuk surga. Tetapi kita tidak tahu ridho Allah ini di mana. Tetapi dengan pakai siwak, Allah akan berikan ridhonya kepada kita. Maka sungguh rugi gitu loh kalau kita ini tidak pakai siwak. Padahal Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal pun sempat pakai siwak dalam keadaan seperti itu. Lalu dipakai oleh Nabi sampai akhir Israel pun melaksanakan tugasnya, sehingga waktu itu meninggal Rasulullah SAW dalam pangkuan Sayyidatuna Aisyah. Nabi ingat kepada umatnya. Di dunia Nabi ingat kepada umatnya, kemudian di akhirat pun Nabi ingat kepada umatnya. Lihat. Ini sebentar lagi kita akan memasuki bulan di mana dilahirkan Nabi kita Muhammad SAW, dan tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah telah berikan kepada kita ini sebagai hamba Allah, melainkan kita diutusnya Nabi Muhammad SAW dan kita menjadi umatnya. Tidak ada yang lebih mengalahkan nikmat besar ini. Makanya Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillah wa birahmati wa bidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, bifadlillah, dengan keutamaan Allah, wa birahmati, dan rahmatnya Allah, wa bidzalika, dengan itu semua, falyafrahu, maka hendaknya kalian bergembira. Sekarang keistimewaan apa? Keutamaan apa? Rahmat Allah apa yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, melainkan diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada kita. Makanya sungguh aneh gitu loh, dan mengherankan kalau ada orang itu memperingati Maulid Nabi disalahkan. Kalau ada orang itu pengen menyanjung dengan lidahnya bersalawat kepada Nabi, disalahkan. Pengen orang berkumpul di tempat, pengen berusaha mendekatkan dirinya kepada Rasulullah, disalahkan. Maka ini sesuatu yang mengherankan. Kenapa? Karena kita ini bukan menghormati. Kalau kita aja bisa menghormatin kiai kita, ustadz kita, ulama kita, orang tua kita, lalu itu menjadi sesuatu yang wajib bagi kita. Lalu bagaimana dengan kita menghormati, memuliakan orang yang betul-betul peduli kepada kita, bukan hanya di dunia, tetapi juga sampai di akhirat, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Maka lebih pantas lagi kita untuk menyiapkan diri ini untuk menyambut daripada bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian, lalu apa persiapan kita ini untuk menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, untuk
menumbuhkan lagi cinta kita yang sudah lama ini padam, untuk bisa lagi tetap cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 cara yang harus kita perhatikan untuk menumbuh suburkan, untuk menambahkan selalu cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah mungkin lama layu sekarang ini. Yang pertama caranya yaitu adalah dengan kita selalu memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, dengan menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, dengan kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dengan duduk kepada orang-orang yang kenal, yang akan mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan orang yang mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi. Karena dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, itu bukti kita ini cinta kepada Nabi. Karena dikatakan kalau kita itu cinta kepada suatu, maka kita akan memperbanyak membicarakan sesuatu tersebut. Coba, kalau kita ini cinta kepada ustadz kita, kita selalu sebut nama beliau. Kalau kita cinta kepada seorang, pasti kita akan selalu sebut. Dan bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita akan selalu menyebut namanya Rasul, tentunya dalam salawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang pertanyaannya, kenapa ustadz kita harus bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya, agar kita dikenal oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita dikenali oleh Rasulullah. Karena kalau Nabi ingin kenal kepada kita, maka kita harus memperbanyak salawat kepada Nabi, agar Nabi kenal kepada kita sebagai umatnya. Dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali pernah menceritakan, meriwayatkan, ada seseorang yang dia itu kebiasaannya bersalawat kepada Nabi. Suatu saat di hari tersebut dia tidak bersalawat kepada Nabi, lupa tidak bersalawat kepada Nabi. Lalu di malam hari itu dia mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi Nabi tidak memandang umatnya ini. Nabi memalingkan pandangannya. Kemudian umat Rasul ini bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, engkau marah kepadaku? Engkau benci kepadaku wahai Rasulullah?" Rasul katakan, "Tidak, aku tidak benci." "Lalu kenapa engkau tidak memandang aku wahai Rasulullah?" Rasul jawab, "Karena aku tidak kenal denganmu." Dijawab oleh umat Rasul ini, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau betul-betul cinta kepada umatmu? Bahkan dikatakan bahwasanya engkau lebih mengenali umatmu lebih daripada orang tua kenal dengan anaknya sendiri." Lalu Rasul jawab, "Benar apa yang dikatakan ulama, tetapi tidak ada bukti bahwasanya aku ini kenal denganmu." Lalu dijawab, "Apa buktinya ya Rasulullah?" "Buktinya dengan engkau bersalawat kepadaku, maka aku akan kenal denganmu. Dengan engkau bersalawat kepadaku, maka aku akan kenal denganmu." Maka ini umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah ini bangun dari tidurnya, nangis. Kemudian setelah itu dia melazimkan, menganjurkan kepada dirinya untuk setiap harinya bersalawat kepada Nabi dalam satu hari 100 kali. Maka setelah itu tidak berapa lama dia bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Lalu dalam mimpinya Nabi melihat dirinya, Nabi mengatakan, "Sekarang aku sudah kenal denganmu." Apa yang kita ambil daripada cerita ini? Kalau kita mengaku sebagai umat Nabi, cinta kepada Nabi, seluruh umat Islam yang mengaku nabinya Muhammad SAW, maka mereka semua akan mengatakan, "Saya cinta kepada Nabi Muhammad." Tapi yang jadi pertanyaan, adakah Nabi Muhammad cinta kepada kita? Adakah Nabi kenal dengan kita? Yang kita takutkan seperti cerita yang tadi, umat berteriak-teriak kepada Nabi minta syafaat, tapi Nabi katakan, "Aku tidak kenal dengan mereka." Dan orang ini pun tidak bersalawat kepada Nabi, Nabi katakan, "Aku tidak kenal denganmu." Kuncinya ternyata
dengan kita bersalawat kepada Nabi, itu sebagai bukti agar Nabi Muhammad SAW kenal kepada kita. Maka di sini yang kita ini sekarang ini jarang bersalawat kepada Nabi, marilah mulai majelis ini selesai, kita pulang ke rumah kita masing-masing, bersalawatlah kita kepada Nabi Muhammad SAW, bukan karena Nabi butuh dengan kita, tapi kita butuh dengan salawat tersebut agar kita kelak di akhirat dikenali oleh Nabi. Maka bulan Maulid yang akan datang sebentar lagi ini kepada kita ini, marilah hari-hari ini kita siapkan diri kita untuk menyambut bulan tersebut dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan jangan pernah bosan bersalawat kepada Nabi. Bersalawat kepada Nabi pun diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW memiliki kandungan yang besar. Sampai dikatakan ada 2 keistimewaan tentang masalah salawat. Yang pertama, keistimewaan salawat yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala setiap memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan daripada perintah Allah, Allah tidak pernah melakukan perintah tersebut. Allah nyuruh kita sholat, Allah nggak pernah sholat. Allah nyuruh kita puasa, Allah nyuruh kita haji, umrah, semuanya. Tetapi untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allah yang mulai pertama kali. Sebagaimana dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, bersalawat kepada Nabi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini sudah menjadi suatu yang istimewa salawat tersebut, karena Allah memulai dengan daripada dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, salawat itu diistimewakan oleh Allah sampai salawat itu dikatakan amal yang tidak akan ditolak oleh Allah. Amal perbuatan yang tidak akan ditolak oleh Allah, itu namanya salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau amal yang kita lakukan, hadir majelis ta'lim diantaranya, kalau datang tidak ikhlas karena Allah, niatnya bukan karena Allah, karena kiainya, karena ustadznya, karena habibnya, karena ulamanya, karena tempatnya, karena situasinya, tidak akan diterima oleh Allah. Karena amal yang akan diterima oleh Allah yang kita mengamalkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk salawat, walaupun kita baca salawat bukan ikhlas karena Allah, pengen dipuji, pengen disanjung, pengen dimuliakan oleh orang, pengen mendapatkan jabatan karena kita bersalawat agar dibilang orang yang Masya Allah, maka dalam keadaan seperti itu pun kita tetap akan mendapatkan pahala. Seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW suatu saat pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apabila kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah, dalam keadaan kami itu bersalawat tidak dalam keadaan khusyuk, bahkan mungkin ingin dipuji oleh orang atau riya, adakah kami akan tetap mendapatkan pahala daripada salawat kami wahai Rasulullah? Lalu dijawab oleh Rasulullah, akan dapatkan 10 pahala. Ya Rasulullah, sahabat bertanya lagi, kalau seandainya kami bersalawat kepadamu dengan kami ikhlas semata-mata karena Allah dan menghadirkan dirimu, berapa pahalanya wahai Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahalanya betul-betul besar sampai disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riya saja kita bersalawat dapat pahala, apalagi semata-mata karena Allah dan rindu cinta kita kepada Rasulullah. Maka di sini marilah kita mulai bersalawat kepada Nabi. Sampai saking istimewanya Nabi, sampai para ulama kita mengatakan, apabila engkau mendapati dirimu susah, apabila engkau mendapati dirimu memiliki masalah seakan-akan tidak dapat solusinya, para as-salafun saleh mengatakan, bersalawatlah engkau kepada Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan memberikan solusi dalam masalahmu. Sampai masalah yang rumit dikaitkan dengan salawat. Permasalahan yang menjadikan hati kita ini susah,
Kita sudah berusaha menyelesaikannya, tidak bisa. Sedangkan kita berdiam diri, dikatakan oleh para salafun saleh, bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka engkau akan mendapatkan solusi dari masalah dirimu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu yang pertama, untuk kita selalu menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, yaitu menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz? Kok kita harus menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya, agar kita menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar kita menjadi orang yang beruntung menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada adinu qoriba wa sayaudu qoriba fatuba lil ghuraba." Wa manil ghuraba ya Rasulullah? Man ahya sunnati inda fasadi ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Bada adinu qoriba." Agama Islam dulu datang dalam keadaan asing. Tidak ada yang kenal, enggak ada yang tahu. Wa sayaudu ghoriba. Dan akan datang masanya waktu Islam sudah terkenal, umatnya Nabi banyak, tapi Islam waktu itu dianggap asing. Lalu Nabi teruskan, Nabi lanjutkan, "Fatuba lil ghuraba," maka beruntunglah mereka orang yang dianggap asing. Ditanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa orang itu ya Rasulullah yang dianggap asing? Nabi katakan, "Man ahya sunnati inda fasadi ummati." Orang yang menghidupkan sunnahku tak kala banyak umatku itu sudah meninggalkan sunnah-sunnahku. Artinya, kalau kita menghidupkan sunnah Nabi, khususnya di zaman kita sekarang ini, maka kita dikatakan oleh Nabi, kita akan menjadi orang yang dikatakan guroba, orang yang akan dirindukan oleh Nabi, orang yang akan selalu dicintai oleh Nabi. Dengan kita menghidupkan sunnah Nabi. Sekarang kita lihat kehidupan kita sekarang ini, orang makan itu untuk duduk susahnya minta ampun. Makan duduk, tenaga dikeluarkan pun sedikit, duduk. Itu sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi susahnya subhanallah. Tetapi kalau untuk makan berdiri, bahkan sampai jalan-jalan, itu merasa mudah dan bangga. Makan menggunakan tangan kanan, seakan-akan seperti makan itu susahnya seperti kita melakukan sesuatu yang besar. Tetapi kita makan dengan tangan kiri, kita merasa bahwasanya kita ini masih umatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal Nabi sudah katakan bahwasanya Rasulullah SAW itu kalau makan dengan tangan kanan, Rasul kalau minum dengan tangan kanan, Rasul itu kalau mengambil dengan tangan kanan, dan Rasul kalau memberi dengan tangan kanan. Nabi lanjutkan, tetapi sungguhnya syaitan kalau makan dengan tangan kiri, kalau minum dengan tangan kiri, kalau mengambil dengan tangan kiri, dan kalau memberi dengan tangan kiri. Artinya apa? Kalau kita ini ingin mengikuti Nabi Muhammad SAW, kalau kita ingin dicintai oleh Nabi Muhammad, maka ikuti sunnahnya. Makan pakai tangan kanan, minum tangan kanan, mengambil tangan kanan, dan memberi tangan kanan. Ini sepele. Tapi ingat, tidak ada perkara sepele yang kalau sudah dibarengkan oleh Nabi Muhammad SAW, kecuali itu akan menjadi sesuatu yang istimewa di hadapan Allah. Tidak ada perkara yang kecil, tidak ada sesuatu yang hina kalau sesuatu tersebut sudah disandarkan, dibarengkan dengan Rasulullah, kecuali sesuatu itu paling mulia dan paling istimewa di hadapan Allah. Tidakkah kita ingat cerita tentang Rasulullah SAW yang waktu itu pengen kencing. Kemudian tatkala Nabi pengen kencing, Nabi tidak. Nabi waktu itu melihat ada kendi, lalu Nabi kencing di kendi tersebut. Kemudian Nabi katakan waktu itu kepada Ummu Aiman, "Wahai Ummu Aiman, buang ini kendi di tempat yang jauh dan tidak ada orang yang melihat." "Baik ya Rasulullah." Keluar Ummu Aiman. Tatkala Ummu Aiman datang, ditanya sama Rasulullah SAW, "Wahai Ummu Aiman, sudah engkau buang?" "Sudah ya Rasulullah." "Tidak ada orang yang lihat?" "Tidak ada orang yang lihat Rasulullah." "Di mana engkau buang?" "Aku buang di perutku wahai Rasulullah."
Betul saja dibuang ke perut, siapa yang lihat? Lalu kata Nabi Muhammad SAW, Ummu Aiman, kulitmu tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah. Ini istirahat di rumahmu. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, siapa rumah yang gak mau disinggahi olehmu ya Rasulullah? Dan kami merasa bangga ya Rasulullah, rumah kami disinggahi olehmu wahai Rasulullah. Kita punya rumah, kalau ustadz kita mampir ke rumah orang tuh gak lihat ini rumahnya gede atau tidak, ada kipas angin enggak, ada AC-nya enggak, kaya atau miskin. Nabi tidak lihat seperti itu. Surga Allah tidak akan disentuh oleh api neraka. Bukan karena kencingnya, karena cintanya, hubbu, cinta yang besar, sehingga menjadikan Ummu Aiman dijamin oleh Rasulullah tidak akan disentuh oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan lagi, Nabi suatu saat di kota Madinah, Nabi sedang berjalan, tiba-tiba Nabi mampir ke rumahnya Ummu Salamah. Waktu itu Nabi mampir ke rumahnya Ummu Salamah. Tak kala Nabi mampir ke rumahnya Ummu Salamah, Nabi mengatakan, wahai Ummu Salamah, aku ingin istirahat di rumahmu. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, siapa rumah yang gak mau disinggahi olehmu ya Rasulullah? Dan kami merasa bangga ya Rasulullah, rumah kami disinggahi olehmu wahai Rasulullah. Kita punya rumah, kalau ustadz kita, kiai kita, ulama kita datang, kita merasa senang sekali. Ini Rasulullah SAW yang singgah di rumahnya Ummu Salamah. Lalu Nabi tidur. Tak kala Nabi lagi tidur, rumahnya Ummu Salamah ini tidak seperti rumah orang zaman sekarang. Ada kipasnya, ada AC-nya. Rumahnya Ummu Salamah orang miskin. Tetapi tawadhunya Nabi Muhammad SAW, kalau mampir ke rumah orang tuh nggak lihat ini rumahnya gede atau tidak, ada kipas angin enggak, ada AC-nya enggak, kaya atau miskin. Nabi tidak lihat seperti itu. Nabi datang masuk, dan tatkala kamar yang sudah disiapkan oleh Ummu Salamah, Nabi tidur. Sehingga Nabi waktu tidur diintip sama Ummu Salamah. Dilihat, ternyata Nabi sedang tidur. Dan tatkala Ummu Salamah itu ngelihat Nabi lagi tidur, tiba-tiba Ummu Salamah ngelihat Nabi itu keluar keringatnya. Karena tidak ada zaman dulu AC dan kipas angin itu. Maka setelah itu Ummu Salamah panggil anaknya, wahai anakku, wahai anak laki-lakiku, masuk engkau ke kamarnya Rasulullah. Ada apa wahai ibuku? Engkau pokoknya masuk. Apa yang harus aku lakukan? Bawa ini botol. Apa yang harus aku lakukan dengan botol ini wahai ibuku Ummu Salamah? Keringatnya Nabi itu masukkan ke botol ini. Karena diperintah oleh ibunya dilakukan, masuk. Dekat sama Nabi, sedikit demi sedikit itu keringat Nabi dimasukkan ke botol. Tatkala lagi pertengahan memasukkan keringatnya Nabi ke botol, lalu tiba-tiba Nabi bangun, dan ini anaknya Ummu Salamah ketakutan. Nabi bangun tiba-tiba. Maka setelah itu ditanya sama Rasulullah, wahai anak Ummu Salamah, kenapa engkau lakukan seperti ini? Apa yang kau lakukan? Ya Rasulullah, aku minta maaf ya Rasulullah, aku disuruh oleh ibuku Ummu Salamah. Disuruh apa? Aku disuruh memasukkan keringatmu ke dalam botol ini wahai Rasulullah. Panggil ibumu Ummu Salamah. Panggil. Tatkala datang, wahai Ummu Salamah, kenapa engkau panggil, engkau suruh anakmu ini untuk memasukkan keringatku ini ke dalam botol ini? Lalu dijawab oleh Ummu Salamah, ya Rasulullah, keringatmu aku masukkan ke botol ini untuk minyak wangi untuk diriku wahai Rasulullah, karena keringatmu betul-betul wangi ya Rasulullah, dan aku pengen dapat berkah dengan itu ya Rasulullah. Keringatnya Nabi beda dengan keringatnya kita. Keringatnya Nabi bukan hanya berkah lagi, tapi wangi. Keringat yang seperti itu dicari. Kenapa? Karena sekali lagi tidak ada sesuatu yang hina dan remeh kalau sudah bersandar dengan Nabi Muhammad SAW, kecuali itu akan menjadi sesuatu yang mulia dan agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali yang tadi tentang menghidupkan Nabi. Maka kita harus memiliki, kalau kata orang sekarang itu harus percaya diri, atau kata anak sekarang ini pede. Ya. Kalau orang itu pede, makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, mengambil dengan tangan kiri, memberi dengan tangan kiri, kita harus lebih pede lagi sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita harus menggunakan tangan kanan, minum tangan kanan, kemudian juga ngambil tangan kanan, memberikan dengan tangan kanan. Bahkan jangan pernah kita merasa malu kalau makan dengan tangan kanan.
Contohnya apa Ustadz? Nah, ini yang sering Al-Fakir contohkan itu. Kalau kita makan gorengan sama cabai itu loh. Ingat kalau makan gorengan sama cabai? Bapak ingat? Ada gorengan di tangan kanan, kemudian cabai di tangan kiri. Kalau Nabi, sunnahnya Nabi itu kalau makan pakai tangan kanan. Tapi kalau syaitan itu menggunakan tangan kiri. Sekarang kalau kita makan gorengan, megang gorengan di tangan kanan, kemudian juga kita memegang cabai di tangan kiri. Kira-kira kalau kita makan gorengan yang di tangan kanan ini pakai tangan apa? Tangan kanan. Kalau kita makan cabainya pakai tangan kanan atau tangan kiri? Tangan kanan atau kiri? Kiri. Nabi sudah katakan kalau makan pakai tangan kanan itu adalah sunnahnya Rasul. Kalau makan pakai tangan kiri berarti sunnahnya siapa? Syaitan. Berarti kita sadar selama ini kalau kita makan pakai tangan kiri berarti kita bukan mengikuti Rasul tapi mengikuti syaitan. Nah ini. Lalu yang menjadi aneh lagi kalau orang sudah tahu, sudah dengar bahwasanya sunnahnya Nabi makan dengan tangan kanan bukan dengan tangan kiri, kok setelah ini masih ada orang lagi yang makan pakai tangan kiri, berarti ini orang ingin mengikuti jejaknya syaitan dan iblis. Maka mari yang diantara kita ini yang kadang-kadang suka ngikutin jejaknya syaitan dikit-dikit ini, mulai saat ini kita hijrah bersama-sama. Kenapa? Saya pribadi pun heran, apa beratnya memindahkan cabai dari tangan kiri ke tangan kanan nih? Saya tanya, cabai itu berapa kilogram beratnya? 1 ons ada? 1 ons saja enggak ada. Beratnya apa? Oh Habib berat, Habib. Bukan berat, kebiasaan. Kita ini suka kebiasaan ngikutin jejaknya syaitan. Tapi kalau dibilang kamu nih umatnya syaitan, kurang ajar. Itu makanmu. Merasa nggak senang, merasa nggak terima. Contohnya lagi, Nabi itu kalau makan itu menggunakan tangan. Tapi kita ini kalau makan gunakan tangan itu kayak gimana? Buktinya apa Ustadz? Buktinya apa Habib? Kalau ke restoran, ya, pernah ke restoran ya? Atau nggak usah ke restoran, ke warung. Kita makan nasi dan lauknya semuanya dikasih sendok sama garpu biasanya ya. Kalau kita makan pakai tangan atau pakai sendok sama garpu? Pakai sendok sama garpu, bahkan tidak mau kalah. Tangan kirinya juga ikut main. Adakah ini ingin dianggap sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW? Ya, kita memang masih tetap dianggap umatnya Nabi, tapi kita takut tidak dikenali sama Nabi di akhirat itu. Makan pakai tangan aja susahnya minta ampun. Ustadz, gak enak Ustadz, yang lain makannya pakai sendok dan garpu, masa saya pakai tangan? Bukan gak enak, gengsi. Jaga image Ustadz. Apa itu image? Harga diri. Harga diri bukan hadapan manusia, harga diri kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Kita pengen memiliki harga diri, tapi harga diri kita mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, bukan di hadapan manusia. Jangan cari harga diri di hadapan manusia hanya sebentar, sementara. Kita cari sisa umur kita ini untuk memiliki harga diri tertinggi di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka di sini mari kita hijrah. Sedikit demi sedikit kita akan menyambut bulan kelahiran Nabi dengan kita menghidupkan sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau kita sudah menghidupkan sunnah Nabi, maka kita tingkatkan keimanan kita dengan sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya sekedar kita melakukan sunnahnya Nabi, tapi kita menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah yang kita lakukan. Kita harus naik. Karena kata Nabi, orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Kalau hari ini kita yang selama ini tidak pernah menghidupkan melakukan sunnah Nabi, maka esok hari kita akan berusaha menghidupkan sunnahnya Nabi. Kalau kita yang hari ini sudah melakukan sunnahnya Nabi, maka mulai esok hari kita akan menghidupkan sunnah Nabi dengan menghadirkan Nabi Muhammad SAW dalam sunnah kita. Artinya gimana? Jadi tatkala kita contohnya makan itu dengan tangan kanan, kita hadirkan Nabi dulu makan dengan tangan kanan, dan aku memakan dengan tangan kanan, yaitu karena aku sekarang ini menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu baru orang menjadi orang yang beruntung karena Nabi, dengan menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita selalu untuk naik jabatan kita selalu di hadapan Allah dan Rasulnya, khususnya kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya tidak pernah melakukannya dan yang sudah melakukan sunnah Nabi. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah dan Rasulnya menjadi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menghidupkan sunnah Nabi dengan menghadirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga adalah dengan membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustadz kita harus membaca sejarah kehidupan Nabi? Agar kita tidak tersesat dalam hidup ini. Kita ini tersesat selama ini mengikuti gayanya orang Yahudi dan Nasrani. Dari gaya rambutnya, kita lihat sekarang rambut sebagian umat Nabi Muhammad SAW, ada yang rambutnya mencakar langit, ada yang rambutnya mencakar langit kiri kanannya nggak ada rambutnya. Pakaiannya sekarang coba kita lihat, gambarnya macam-macam sudah, gambar tengkorak, kuburan atau apa. Kalau kuburan masih mending ingatkan kepada kematian, kalau tengkorak, gambar-gambar nggak jelas, buat apa? Kemudian pakaiannya sudah mulai dibolong-bolongin, ya ada sekarang. Eman-eman itu, beli mahal-mahal kemudian dibolongin sini celananya. Nah, tidak kasihan sama orang tuanya, nyari uang capek-capek sudah beli mahal-mahal dibolongin. Bahkan mungkin sekarang ini ada sebagian mengatakan, oh enggak Habib, sekarang bajunya sendiri dijual dalam keadaan sudah dibolongin dan celananya dijual sudah dalam keadaan bolong. Itu enggak punya akal yang beli berarti. Kan kalau dibolongin kan jelek, iya kan? Coba kebayang kita punya baju bolong, apa kata orang itu? Takutnya kita punya celana bolong, takutnya ada orang lewat bawa kain berapa meter ngasih tolong itu yang bolong ditambal. Tetapi katanya sudah jadi tren zaman sekarang. Trennya siapa? Dan ingat, kita minta syafaat siapa? Antara Nabi Muhammad SAW sudah pernah bersabda, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, kata Rasulullah. Man tasyabbaha, barang siapa menyerupai biqaumin, dengan suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia akan digolongkan dengan kaum tersebut. Jadi kalau selama ini kita rambutnya ngikutin mereka, orang-orang di luar Islam, maka kita akan dibangkitkan di akhirat kepada mereka. Kalau kita gaya baju kita, ngomong kita, gerak-gerik kita ngikutin mereka, maka jangan salahkan di akhirat tidak mungkin kita berkumpul sama Nabi, tapi akan dikumpulkan kepada mereka. Karena Nabi sudah katakan orang itu akan dikumpulkan, orang itu kalau menyerupai suatu kaum, dia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Ini yang kita takuti. Dan kenapa umat ini kok sering mengikuti mereka semua? Karena kita tidak punya idol, kita tidak punya panutan. Kalau ditanya mereka, kamu kenal sama Nabi Muhammad? Jawabannya tidak. Kalau jawab kamu kenal, coba tanya siapa nama ayahnya Rasulullah, siapa nama ibunya Rasul, siapa berapa anaknya Nabi, berapa yang laki-laki ada berapa, namanya siapa, anak perempuan Nabi ada berapa, namanya siapa, istri Nabi jumlahnya berapa, namanya siapa saja. Tak kala Nabi meninggal dunia, Nabi meninggalkan istri berapa, kita ditanya seperti itu bingung. Kadang saja yang sering hadir majelis taklim aja kebingungan, ya. Tapi tidak usah dicoba. Apalagi orang yang tidak hadir majelis taklim gitu. Makanya sekarang ini kita ini menjadi umat yang seperti ini kebingungan karena kita tidak punya panutan. Khususnya pemuda-pemudi kita selama ini rusak. Kenapa? Karena nggak punya panutan. Orang tuanya tidak pernah mengenal anaknya kepada Rasulullah. Yang dikenalkan artis, pemain bola, sinetron, film. Anaknya rusak, nakal, orang tua datang kepada kiai. Kalau kita ingin punya anak soleh, resepnya gampang. Kenalkan anak kita sama Nabi Muhammad, maka anak kita tidak akan durhaka kepada kita. Karena Nabi Muhammad mengajarkan semuanya sesuatu yang baik. Nah, ini yang jadi problem di zaman kita sekarang ini. Kita ini sudah jauh sama Nabi Muhammad SAW. Dan mereka orang-orang di luar Islam pun target terbesar kepada kita umatnya Nabi Muhammad, pengen kita tidak kenal sama nabinya. Ini target terbesar mereka. Mereka orang-orang di luar Islam itu, khususnya di Indonesia yang mayoritas Islam ini terbesar, mereka mikir beribu-ribu pengen ngancurin Islam di Indonesia ini pakai apa?
Tidak bisa, mau langsung pakai pistol, kalah mereka. Senjata kalah. Mereka mikir gimana caranya. Mereka tahu solusinya. Mereka ingin menjauhkan idolanya Nabi Muhammad SAW, dan mereka ganti idolanya dengan idola-idola selain Nabi Muhammad SAW. Dan ini sudah hampir sukses. Buktinya apa Ustaz? Lihat televisi kita. Lihat televisi kita. Sinetron itu isinya apa? Film itu isinya apa? Tidak ada film-film sekarang ini yang mengenalkan kita kepada Rasulullah. Acara-acara yang mengenalkan kita kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Kalaupun ada, kapan itu? Jam 3 malam. Jam 3 lagi apa kita? Bangun, sholat tahajud, alhamdulillah. Cuma biasanya jam 4. Lagi apa? Di tempat tidur masing-masing. Tetapi acara kumpul keluarga kapan? Sore. Lihat di televisi. Waktu kumpul keluarga maghrib, isya, lihat apa tontonannya. Mereka sudah hampir sukses, tapi yang heran nih kita yang sudah dibodohi sama mereka, dan kita tahu mereka itu musuh kita ngikut. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak kenal sama Nabi Muhammad SAW. Dan kenal sama Nabi Muhammad itu menjadi solusi dalam hidup kita. Kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, tidak ada kata-kata susah di dunia, tidak ada. Karena kita merasa susah di dunia karena kita nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kalau kita kenal sama Nabi Muhammad, setiap punya problem, kita punya masalah, kita dapatkan solusinya dengan membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Semuanya ada. Nabi Muhammad dalam keadaan dapat nikmat seperti apa, Nabi Muhammad waktu dalam keadaan diuji seperti apa, Nabi Muhammad waktu difitnah oleh orang seperti apa, Nabi Muhammad waktu digunjing, semuanya ada. Dan mereka tahu kalau ini umat kenal sama Nabi Muhammad, kita tidak akan bisa mengancam mereka. Gimana caranya? Dijauhkan. Makanya menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW, mari kita siapkan diri kita untuk membaca kehidupan sejarah Nabi Muhammad SAW. Dan banyak kitab-kitab yang sering didengarkan oleh guru-guru kita itu, salah satunya kitab tentang bercerita masa sejarah Nabi, tentang masalah sirah. Banyak sekali kalau kita punya guru Buya sering cerita, kadang-kadang tentang daripada Syama'il Muhammadiyah. Kitab Syama'il Muhammadiyah bercerita tentang daripada jasad bentuknya Rasulullah SAW, itu di kitab Syama'il Muhammadiyah. Atau kita ingin baca lagi kitab yang bercerita tentang masalah Nabi Muhammad SAW yang lebih terfokus kepada bentuk dohir dan batinnya Nabi, yaitu ada namanya kitab Muhammad Insanul Kamil, karangan Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, ulama kita. Tetapi hati-hati, ada juga orang-orang di luar akidah kita ini yang pengen menghancurkan kita dengan mereka mengarang buku-buku dengan mengatasnamakan mencintai Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita pengen beli buku harus tanya kepada guru kita, Ustadz, Kiai, ulama, ini ada buku ini kira-kira bagus tidak buat saya. Jangan asal beli, asal namanya Nabi Muhammad, cinta Nabi Muhammad langsung dibeli. Tanya dulu agar kita tidak terkecoh dan tidak salah tatkala kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu dengan kita duduk dengan orang yang kenal sama Nabi Muhammad SAW. Karena mungkin tatkala kita melakukan tiga ini, kadang-kadang ada namanya iman itu kadang surut. Maka bagaimana agar iman ini terus, cinta kita kepada Nabi Muhammad itu terus selalu ada, maka kita seringlah duduk kepada orang yang kenal sama Nabi Muhammad, sehingga mereka akan selalu mengenalkan kita kepada Nabi Muhammad. Karena dikatakan anil mar'i la tas'al wa absir qarinah fa inal qarina bil muqarani yaktadi. Anil mar'i la tas'al wa absir qarinah, apabila engkau pengen tahu seseorang, maka tidak usah tanya orang itu siapa. Was'al qarina, tapi kamu lihat temannya itu siapa. Fa inal qarina bil muqarani yaktadi, karena orang itu akan ikut sama temannya. Orang itu akan terpengaruh kepada temannya. Makanya kalau kita ini sering duduk sama ulama, makanya kita jadi orang yang baik. Kalau kita sering duduk sama orang-orang yang baik, kita akan jadi baik. Makanya Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, kalau engkau duduk dengan penjual minyak wangi, walaupun engkau tidak memakai minyak wangi, engkau akan kecipratan keharuman daripada penjual minyak wangi tersebut. Tetapi apabila engkau duduk
dengan mereka orang-orang pandai besi yang suka membuat besi itu. Walaupun engkau tidak ikut kerja kepada mereka, tapi engkau duduk bersama mereka, engkau akan kena daripada bau daripada orang pandai besi tersebut. Makanya di sini poin yang terakhir, begitu pentingnya kita untuk duduk dengan orang yang kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan kita duduk sama mereka, mereka akan mengajari kepada kita siapa itu Nabi Muhammad, bagaimana cara cinta kepada Nabi Muhammad, bagaimana menyikapi fitnah yang memojokkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka kita tidak akan terpengaruh kepada fitnah dan bisikan tersebut. Kenapa? Karena kita selalu duduk dengan orang yang mengenalkan kita untuk cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf. Dan mari sama-sama kita tutup acara ini dengan doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini menjadikan kita makin dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini kita bisa amalkan dalam kehidupan kita. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW setiap harinya selalu ditambahkan oleh Allah, setiap saatnya selalu ditambahkan oleh Allah. Dan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allah mudahkan kita untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Allah mudahkan kita untuk membaca sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Dan Allah mudahkan kita untuk duduk bersama orang-orang yang mengenalkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin habibi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli Muhammad ya Allah. Allahumma asli Muhammad ya Allah. Allahumma asli Muhammad ya Allah. Allahumma ansur Muhammad. Allahumma farrij Muhammad. Allahumma ajbur Muhammad. Allahumma thabbit hadal iman ya Allah. Allahumma thabbit Muhammad iman ya Allah. Allahumma thabbit hadal iman ya Allah ya dzal jalali ikram. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia sampai di akhirat ya Allah. Muliakan kami dengan ilmu agama ya Allah. Muliakan kami untuk istiqomah di majelis ta'lim ya Allah. Muliakan kami untuk meninggal husnul khatimah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini kami berusaha untuk mengkaji tentang kecintaan kami kepada Nabi Muhammad SAW. Kami minta kepadamu ya Allah, jangan kau hilangkan cinta kami kepada Nabi Muhammad dalam hati kami ya Allah. Jangan kau pudarkan cinta kami kepada Nabi Muhammad di hati kami ya Allah. Tetapi jadikan malam hari ini ya Allah, yang diantara kami tidak kenal dengan Nabi Muhammad, mulai malam ini jadikan kami kenal dengan Nabi Muhammad. Yang malam hari ini kami tidak begitu cinta dengan Nabi Muhammad, maka malam ini jadikan kami awal betul-betul cinta kepada kasih Nabi Muhammad. Yang sudah mencintai Nabi Muhammad, mudahkan kami untuk bersalawat dengan kasih Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk selalu menghidupkan sunnah kekasih Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk selalu membaca sejarah kekasih Nabi Muhammad. Karena kami tahu ya Allah, cinta kami tidak cukup hanya sekedar cinta, tapi kami membutuhkan suatu ciri, kami membutuhkan suatu bukti untuk menghadap kepada Nabi Muhammad. Sebagai bukti kami cinta kepada beliau, yaitu dengan kami selalu bersalawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Yaitu sebagai bukti kami selalu menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan sebagai bukti kami selalu menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Dan kami minta kepadamu ya Allah, berikan kepada kami semua ya Allah semangat untuk menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Di zaman orang sudah menjauh dengan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, di zaman orang tidak mau lagi menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, di zaman orang malu untuk menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, maka kami minta kepadamu ya Allah, yang mendengarkan suara ini atau yang menyaksikan suara ini ya Allah, yang selama ini masih malu untuk menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, yang selama ini masih merasa segan untuk menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad, maka kami minta kepadamu ya Allah, berikan kekuatan kepada kami untuk menghidupkan selalu ke sunnah kekasihmu Nabi Muhammad SAW. Karena kami tahu ya Allah, kekasih Nabi Muhammad sudah mengatakan al-ghuraba, 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 orang yang asing yang akan dicintai kekasih Nabi Muhammad adalah orang yang menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Maka biarlah kami dianggap asing oleh orang di zaman ini, biarlah kami dianggap orang yang ketinggalan zaman di zaman ini ya Allah. Tapi jangan kau jadikan kami asing di hadapan Nabi Muhammad. Jangan kau jadikan kami orang yang ketinggalan dengan kelompoknya Nabi Muhammad, gara-gara kami tidak menghidupkan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan lisan ini mudah ya Allah untuk bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kalau hari ini ya Allah kami jarang bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad, tapi saksikan kami ya Allah, di tempat ini kami berjanji, kami berniat ya Allah, kami akan selalu membasahi lidah ini untuk bersolawat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan waktu-waktu kosong kami
Tatkala kami tidak berbicara, jadikan ucapan, pembicaraan, perkataan yang keluar daripada lisan ini bersoal dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad SAW. Karena kami tahu ya Allah, kekasih-Mu Nabi Muhammad akan kenal dengan kami dengan suara kami melalui salawat kami kepada beliau. Maka jadikan salawat ini setiap saatnya kami suarakan ya Allah, agar Nabi Muhammad makin kenal kepada kami di akhirat ya Allah. Dan jadikan kami orang-orang yang selalu membaca sejarah kekasih-Mu Nabi Muhammad kehidupannya ya Allah. Karena kami tahu ya Allah, selama ini kami mengidolakan para artis, para pemain bola, bahkan orang-orang di luar Islam. Karena selama ini kami tidak kenal dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tapi malam hari ini ya Allah, kami akan berusaha mengenali kekasih-Mu Nabi Muhammad dengan kami membaca sejarah kehidupan beliau. Dan kami minta kepadamu ya Allah, berikan kami juga kekuatan untuk selalu membaca daripada bacaan sejarah kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami minta kepadamu ya Allah, mudahkan kami untuk berteman dengan orang-orang yang kenal dengan kekasih Nabi Muhammad. Mudahkan kami untuk dekat dengan orang-orang yang mengenalkan kami dengan kekasih Nabi Muhammad. Jauhkan kami ya Allah dengan orang-orang yang menjauhkan kami dengan kekasih Nabi Muhammad. Jauhkan kami dengan orang-orang yang menjauhkan cinta kami, rindu kami kepada orang kekasih Nabi Muhammad. Kalau ada orang yang selama ini ya Allah tidak cinta dengan kekasih Nabi Muhammad, atau tidak cinta dengan apa yang dicintai oleh kekasih Nabi Muhammad, tidak suka dengan syiar kekasih Nabi Muhammad, kami minta kepadamu ya Allah, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, di tempat yang Kau kabulkan segala macam doa, kami minta Kau khususkan doa kami kepada mereka-mereka ya Allah yang tidak cinta kekasih Nabi Muhammad, atau umat yang tidak mencintai kekasih Nabi Muhammad, atau umat yang benci dengan syiar kekasih Nabi Muhammad, atau umat yang tidak senang dengan apa yang dicintai kekasih Nabi Muhammad. Maka bantu mereka untuk menyadari ini semua ya Allah. Ubah hati mereka agar mereka senang dengan apa yang dicintai kekasih Nabi Muhammad. Ketuk hati mereka ya Allah untuk mencintai apa yang dicintai kekasih Nabi Muhammad dengan syiarnya ya Allah. Dan pada akhirnya ya Allah, tak kala Engkau yang cabut nyawa kami ya Allah, cabut nyawa kami, waktu itu kami cinta kepada kekasih Nabi Muhammad. Sehingga tatkala Israel datang kepada kami ya Allah, tatkala itu Israel sedang mencabut nyawa kami, dan kami tahu ya Allah, sakaratul maut itu memiliki rasa yang amat pedih. Sakaratul maut itu adalah daripada suatu yang menyakitkan. Kekasih Nabi Muhammad sudah pernah mengatakan bahwasanya sakaratul maut sakitnya itu seperti 300 kali diseset dengan pedang ya Allah. Kalau dengan pedang satu saja kami tidak kuat, apalagi dengan 300 pedang ya Allah. Kekasih Nabi Muhammad merasa sakit, padahal itu sudah diringankan. Lalu bagaimana dengan kami ya Allah? Tetapi kami minta kepadamu ya Allah, waktu Israel tatkala ingin mencabut nyawa kami, dan Kau saksikan ya Allah kami memiliki cinta kepada kekasih Nabi Muhammad, maka izinkan Nabi Muhammad menemani kami dalam keadaan sakaratul maut ya Allah. Sehingga kami tidak merasakan sakaratul maut, kami hanya merasakan bagaimana Nabi Muhammad berada di samping kami ya Allah. Tatkala kami berada di kuburan ya Allah, keluarga kami sudah meninggalkan kami, teman kerabat kami sudah menjauh daripada kami. Dan waktu itu ya Allah tidak ada cahaya yang menemani kami, tidak ada manusia yang menemani kami. Mungkar Nakir datang kepada kami dan menyanyikan kepada kami yang pertanyaan yang waktu itu yang menjawab bukan daripada lisan kami, tapi amal kami. Kami takut waktu itu kami tidak bisa menjawabnya ya Allah, karena kami betul-betul takut dengan Mungkar Nakir ya Allah. Tapi kami minta ya Allah, saksikan dengan cinta kami di malam hari dengan kekasih Nabi Muhammad. Berikan izin Nabi Muhammad untuk menemani kami dalam pertanyaan Mungkar Nakir ya Allah. Dan tatkala kami berada di mahsyar ya Allah, tempat perkumpulan manusia, manusia takut antara satu dengan lainnya karena saling dituntut. Seorang suami lari daripada istrinya, anak lari daripada orang tuanya, karena saling takut untuk dituntut ya Allah. Tapi jadikan waktu Engkau bangkitkan kami di tempat itu ya Allah, tatkala mata ini terbuka ya Allah, jadikan pertama kali mata ini membuka, kami sudah berada di bendera kekasih Nabi Muhammad, dan kami melihat Nabi Muhammad sebagai pemimpin kami ya Allah. Dan tatkala kami berada di mizan ya Allah, tempat perhitungan amal ya Allah, waktu itu kami melihat kejelekan kami, kemaksiatan kami amat banyak, pahala kami, kebaikan kami waktu itu sedikit. Maka berikan izin kepada kekasih Nabi Muhammad dengan cinta yang ada di hati kami, jadikan Nabi Muhammad yang membantu bagaimana daripada amal kami ini diangkat oleh kekasih Nabi Muhammad. Dan tatkala kami berada di Sirat ya Allah, jembatan yang kekasih Nabi Muhammad sudah pernah mensifati lebih lembut daripada rambut satu yang dibelah menjadi 7, lebih tajam daripada pedang ya Allah. Dengan akal sehat kami mustahil akan melewati jembatan tersebut ya Allah. Tetapi berikan izin kekasih Nabi Muhammad dengan cinta yang malam hari ini kami tanamkan di tempat ini ya Allah. Jadikan Nabi Muhammad yang menggandeng tangan kami sampai kami lewat daripada jembatan Shiratul Mustaqim ya Allah. Dan jadikan tatkala kami masuk surga ya Allah. Dan ini yang kami minta di akhir doa kami ya Allah.
Jadikan waktu itu surga kami bersama surga kekasih Nabi Muhammad SAW. Sehingga kami setiap detiknya bisa memandang indahnya muka kekasih Nabi Muhammad. Sehingga kulit ini setiap saatnya bisa bersentuhan dengan kulit kekasih Nabi Muhammad. Sehingga tangan ini setiap saatnya bisa berjabat tangan dengan kekasih Nabi Muhammad SAW. Dan pada akhirnya ya Allah, sungguh kami minta ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami ya Allah. Khususnya doa bagaimana kami cinta ini tidak pudar. Cinta ini akan terus bersama kami sehingga kami meninggal dunia dalam keadaan cinta kepada kasih Nabi Muhammad SAW. Dan cabut nyawa kami semua ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan iman. Dan mudahkan lisan, mulut dan hati ini ya Allah. Mudah untuk mengucapkan kalimat tauhid-Mu ya Allah. Kalimat agung dan mulia-Mu ya Allah. Kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya gina budi ya gina kurang lebihnya al-fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Akhirnya untuk hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.